Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna dari warattilil Qur'ana tartila? Itu di dalam surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi yang pertama tartil beda. Kalau bahasa Al-Qur'an tartib dari kata rattaba yurattibu tartiba, itu artinya secara tertib. Makanya jadi bahasa Indonesia tuh harus tertib, harus rapi. Nah, tapi yang dimaksud di dalam ayat tersebut warattilil Qur'ana tartila, tartil. Itu yang pertama. Beda tartib dengan tartil. Nah, memang di dalam membaca Al-Qur'an ada yang disebut dengan adab. Jadi membaca Al-Quran ini tentu berbeda dengan membaca buku-buku yang biasa. Beda. Ada adab-adabnya. Salah satu imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah bernama Imam Nawawi menulis kitab khusus berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab yang membahas etika dan akhlak terhadap Al-Quran. Di antara akhlak adalah kalau menyentuh dalam keadaan berwudu, bersuci. Al-Quran tidak bisa disentuh dalam keadaan tidak bersuci. Kemudian dengan tenang, tadabbur, berusaha membaca dengan memahami maknanya, ayatnya, walaupun tidak tahu artinya, bernilai pahala tetap. Tapi yang dianjurkan lagi bagi kaum muslimin ketika membaca berusaha untuk pahami, tadabbur. Kalau pahami tafsir harus ada guru. Kalau pahami ayat-ayat yang sifatnya mudah dipahami, maka itu masih dibenarkan. Termasuk dikatakan ketika membaca Al-Quran jangan banyak bergerak. Bahkan dikatakan ketika seorang membaca Al-Quran ada yang mengucapkan salam, sedangkan menjawabkan ada anjuran perintah untuk kita wajib menjawab. Itu dikatakan lanjutkan bacaan Al-Quran dulu sampai selesai, baru menjawab. Karena takut dia berhenti di tempat yang dilarang berhenti. Ada huruf lam kecil itu sebenarnya larangan adamul waqfi. Artinya berhenti bacaan Al-Quran jangan di situ. Cari tempat yang tidak ada larangan berhenti. Karena nanti maknanya bisa keliru. Sehingga ulama membuat simbol. Simbol itu baru, belum tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk membantu kita agar kita bisa tahu nih kapan berhentinya, kapan disambungnya. Ada qaf, al-waqfu aula, nyambung lebih bagus. Ada huruf shad, al-waslu aula, kasih sambung lebih bagus. Maaf, qaf itu al-waqfu aula, berhenti lebih bagus. Qaf itu berhenti lebih bagus. Shad nyambung lebih bagus. Kemudian lam tidak boleh berhenti di situ. Maknanya berhenti itu kita selesai baca Al-Quran, bukan berhenti karena nafas ya. Kalau nafas nggak masalah, kita baca kemudian nafasnya sampai di situ. Tahu kalau lamnya akan dibawa, bisa mati kita. Kadang-kadang salah paham kan, kita jelaskan. Karena ada salah satu kawan lah, sahabat, dia bilang susah itu baca Al-Quran. Bagaimana? Itu cari lam, ada yang satu lembar dia dibawa. Saya cari berhenti. Bukan maksudnya berhenti begitu. Kalau begitu bisa gawat. Untung satu lembar, kalau dia lamnya di 3 lembar. Itu maksudnya berhenti baca Al-Quran. Sadaqallahul adzim. Kita berhentinya di situ. Sudah selesai baca Al-Quran. Pas berhentinya di lam, itu yang dosa. Tapi kalau baca nafasnya sampai di situ gak ada masalah. Nanti kan lanjut lagi. Begitu. Nah sekarang makna tartil ya. Ada seorang ulama bernama namanya Syekh Al-Jazari kalau tidak salah. Syekh Al-Jazari. Dia menulis satu kitab itu At-Tamhid fi Ulumil Quran. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali, apa sih arti dari warattilil Qur'ana tartila? Langsung ditanyakan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makna dari warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, itu maknanya adalah
tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Dia memperbagus bacaan-bacaan huruf di dalam Al-Quran. Kita kenal dengan istilah makharijul atau makharijul huruf. Makharijul huruf. Dan dia mengetahui kapan berhenti membaca Al-Quran. Itu arti dari bacaan tartil. Nah, ya, boleh seperti itu.